Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan 15 gaya kepemimpinan. Namun izinkan kami untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wasti Maldini Syomi. Nama saya Natasha Senturi. Nama saya Dista Eventiwaru. Baik, gaya kepemimpinan yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokratis. Gaya kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan yang memakai dengan cara memaksa, strategi diimplementasikan dengan fokus yang ketat, dan segala yang diminta pemimpin adalah perintah yang tidak dapat dibantah. Nah, dalam gaya kepemimpinan otokratis ini dapat dipakai dalam situasi krisis atau darurat. Instansi yang dapat dipakai dalam gaya kepemimpinan ini adalah instansi militer atau kepolisian. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah tokoh yang bernama Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet yang dikenal dengan kekuasaan yang sangat terpusat dan pengambilan keputusan sepihak tanpa konsultasi dengan bawahannya. Yang kedua yaitu gaya kepemimpinan demokratis. Lawan dari kepemimpinan otokratis adalah kepemimpinan demokratis, yang dimana kepemimpinan ini seorang pemimpin yang membuat keputusan berdasarkan masukan dari seluruh anggota tim. Saat pemimpin memiliki sebuah pendapat, ia akan mendengarkan perspektif para anggota untuk menerima saran atau kritik dari bawahannya. Kondisi yang cocok dipakai dalam gaya kepemimpinan demokratis ini adalah kondisi yang memerlukan penyelesaian masalah kreatif atau kompleks. Nah, lembaga yang cocok dalam gaya kepemimpinan demokratis ini adalah lembaga pendidikan seperti sekolah, universitas, atau lembaga pelatihan. Gaya kepemimpinan demokratis memungkinkan staf, dosen, atau guru untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mengaruhi kurikulum. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan demokratis ini adalah Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan penting selama Perang Saudara Amerika. Yang ketiga, gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini adalah pemimpin yang dapat mempercayakan secara penuh pekerjaan kepada anggotanya. Hal ini akan memotivasi anggota untuk melakukan yang terbaik. Situasi yang cocok dalam gaya kepemimpinan ini adalah industri kreatif atau desain yang mengandalkan kreativitas seperti seni, desain, media, atau periklanan. Lembaga yang cocok dalam gaya kepemimpinan ini adalah lembaga penelitian dan pengembangan. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Warren Buffett, investor terkenal yang memberi kebebasan kepada manajer di perusahaan-perusahaan yang dia investasikan untuk membuat keputusan sendiri. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada transformasi tim dengan cara memotivasi anggotanya untuk lebih kontekstual. Gaya kepemimpinan transformasional ini cocok diterapkan dalam konteks ataupun kondisi yang mendorong perubahan, motivasi tinggi, dan inovasi. Lembaga yang cocok dalam gaya kepemimpinan ini adalah lembaga pemerintah atau organisasi besar yang membutuhkan perubahan budaya. Di institusi pemerintah atau organisasi besar yang cenderung memiliki birokrasi, gaya kepemimpinan transformasional bisa membantu mengatasi hambatan dan mendorong efisiensi. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Nelson Mandela, pemimpin yang menginspirasi perubahan sosial besar dengan memimpin perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan dan mendemonstrasikan transformasi bangsa. Yang kelima, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini beroperasi dengan memberi imbalan dan hukuman. Sistem kepemimpinan ini memastikan anggota mendapatkan imbalan saat mencapai goal atau target pekerjaan dan sebaliknya. Instansi yang cocok dalam gaya kepemimpinan ini adalah militer dan kepolisian. Yang kelima yaitu gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini beroperasi dengan memberikan imbalan dan hukuman. Sistem kepemimpinan ini memastikan anggota mendapatkan imbalan saat mencapai target pekerjaan dan sebaliknya. Gaya kepemimpinan transaksional cocok diterapkan dalam konteks maupun kondisi yang membutuhkan struktur, kepatuhan, dan hasil yang dapat diukur secara jelas. Instansi yang cocok dalam gaya kepemimpinan transaksional ini adalah instansi militer dan kepolisian.
Tokoh yang memakai tipe kepemimpinan ini adalah Jeff Bezos, pendiri Amazon yang mengelola perusahaannya dengan fokus pada hasil yang terukur dan pengawasan yang ketat terhadap kinerja tim. Yang keenam ada gaya kepemimpinan servant leader. Kepemimpinan ini bersifat transparan, penuh motivasi, dan otentik. Para anggota dapat menghargai pemimpin karena sangat memperhatikan kebutuhan mereka. Berbagai pendapat selalu didengarkan dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan ini cocok dipakai pada sekolah ataupun pada pemerintahan di mana lingkungan yang mendorong inovasi dan pengembangan ide. Bisa juga digunakan pada organisasi yang membutuhkan inovasi dan pengembangan ide baru. Pemimpin yang melayani membantu anggota tim merasa aman untuk berbagi ide dan bereksperimen tanpa takut akan kegagalan. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Mahatma Gandhi, pemimpin India yang berfokus pada pelayanan kepada rakyat, memperjuangkan kemerdekaan melalui non-violence dan keadilan sosial. Yang ketujuh adalah gaya kepemimpinan situasional, di mana kepemimpinan situasional sangat adaptif, di mana pemimpin yang berada di bawah sistem ini akan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan tim atau anggotanya. Kepemimpinan ini cocok dipakai oleh perusahaan ataupun organisasi ketika menghadapi perubahan besar seperti restrukturisasi. Pemimpin situasional dapat menyesuaikan pendekatan untuk mendukung tim dalam menghadapi perubahan, mulai dari pendekatan yang lebih arahan hingga pendekatan delegatif saat tim sudah terbiasa dengan perubahan. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Shirley Sedgwick, COO Facebook yang dikenal dengan fleksibilitas dan penyesuaian gaya kepemimpinan untuk situasi yang berbeda di dalam perusahaan. Kedelapan, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik muncul saat pemimpin mendayagunakan kemampuan komunikasi, persuasi, dan pesonanya untuk mempengaruhi orang lain. Digunakan pada situasi kampanye politik atau pemilihan umum. Dalam politik, pemimpin karismatik dapat memotivasi masyarakat untuk mendukung visi dan tujuan politik dengan membangun hubungan emosional yang kuat dan komunikasi yang menggugah. Tokoh yang memakai tipe kepemimpinan ini adalah Martin Luther King, di mana pemimpin gerakan hak sipil Amerika Serikat yang dikenal dengan pidato-pidatonya yang menggugah dan memotivasi jutaan orang. 9. Gaya kepemimpinan pelatihan. Gaya kepemimpinan ini berfokus pada pertumbuhan individu maupun masyarakat, di mana seorang pemimpin di bawah sistem ini hadir saat anggota membutuhkan perhatian yang khusus. Kepemimpinan ini cocok dipakai pada instansi sekolah ataupun masyarakat. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Mahatma Gandhi, pemimpin India yang berfokus pada pelayanan kepada rakyat, memperjuangkan kemerdekaan melalui non-violence dan keadilan sosial. 10. Gaya kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah tipe kepemimpinan yang berfokus pada visi, sehingga perusahaan dan anggotanya dapat mencapai goal di masa depan. Di bawah kepemimpinan ini, goal perusahaan harus dirancang dengan jernih. Kepemimpinan ini cocok dipakai pada situasi pemerintahan, perusahaan, dan juga organisasi. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini adalah Elon Musk, pendiri Tesla, yang dikenal dengan visinya yang luar biasa dalam mengubah industri mobil listrik dan menjelajahi luar angkasa. 11 yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Mirip dengan kepemimpinan autokratis, ciri kepemimpinan birokratis adalah punya arahan yang jernih. Perbedaannya adalah bahwa kepemimpinan birokratis tidak dikuasai oleh hanya satu orang. Gaya kepemimpinan birokratis lebih cocok ditetapkan dalam konteks, kondisi, dan lembaga yang membutuhkan struktur yang terorganisasi dengan baik. Kondisi dan lembaga yang tepat untuk gaya kepemimpinan birokratis yaitu organisasi yang fokus pada standarisasi dan proses. Dalam organisasi yang mengutamakan efisiensi dan konsistensi seperti pabrik dan manufaktur. Kepemimpinan birokratis dapat memastikan bahwa proses produksi dijalankan sesuai standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Tokoh yang memakai tipe kepemimpinan ini yaitu Angela Merkel, kanselir Jerman yang beradaptasi dengan situasi politik yang terus berubah dan memimpin dengan pendekatan yang fleksibel. Ke-12 yaitu gaya kepemimpinan quiet leadership. Quiet leadership secara harfiah adalah kepemimpinan yang penuh ketenangan. Dalam sistem kepemimpinan ini,
Pemimpin adalah pendengar yang baik dan memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai pendapat. Kondisi yang membutuhkan kolaborasi, empati, dan pemikiran jangka panjang seperti lingkungan kerja kreatif dan inovatif, lembaga atau institusi yang bergerak dalam bidang inovasi seperti startup, teknologi, atau perusahaan desain, seringkali memerlukan pemimpin yang menginspirasi melalui contoh dan mendukung kreativitas individu. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan itu yaitu Barack Obama, yaitu Presiden Amerika Serikat yang dikenal dengan kemampuannya membangun hubungan emosional dengan rakyat dan pemimpin dunia. Yang ke-14 yaitu gaya kepemimpinan people oriented. Gaya kepemimpinan people oriented sangat berbeda dengan task oriented. Sebagai contoh, mereka menempatkan kepuasan anggota sebagai prioritas utama. Organisasi yang menetapkan kepemimpinan people oriented percaya bahwa dengan berfokus pada manusia, produktivitas dapat tercapai. Lembaga yang tepat untuk gaya kepemimpinan people oriented yaitu perusahaan dengan budaya inklusif, organisasi yang berfokus pada keragaman dan inklusi, seperti perusahaan global atau perusahaan yang menghargai berbagai latar belakang dan perspektif, cocok dengan gaya kepemimpinan people oriented. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini yaitu Richard Branson. Pendiri Virgin Group, Richard Branson, dikenal dengan sangat peduli pada kesejahteraan karyawannya. Ia percaya bahwa dengan membuat karyawan bahagia, mereka akan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Branson mendorong kreativitas, kolaborasi, dan memperlakukan karyawan seperti keluarga. Yang ke-15 yaitu gaya kepemimpinan adaptif. Pemimpin adaptif memiliki skill analisis dan problem solving yang baik, sebab perubahan yang terjadi harus segera terbaca sebagai langkah awal untuk melakukan adaptasi. Selain itu, pemimpin adaptif tidak takut dengan tantangan, proaktif, dan berkomitmen yang kuat. Beberapa kondisi atau lembaga yang tepat untuk gaya kepemimpinan adaptif yaitu organisasi yang menghadapi krisis dan ketidakpastian. Organisasi yang mengalami krisis atau berada dalam situasi ketidakpastian seperti selama pandemi global atau krisis ekonomi memerlukan pemimpin yang adaptif. Pemimpin harus dapat menyesuaikan kebijakan dan strategi dengan perubahan yang sangat cepat untuk memastikan kelangsungan hidup organisasi. Tokoh yang memakai gaya kepemimpinan ini yaitu Indra Nooyi, adalah seorang pebisnis eksekutif asal India berkebangsaan Amerika, dikenal sebagai mantan ketua dan pejabat eksekutif tertinggi atas perusahaan multinasional PepsiCo. Nooyi menjadi CEO kelima dan wanita pertama yang menjabat sebagai CEO sepanjang sejarah perusahaan tersebut. Sekian dari kami kelompok 7, kami ucapkan terima kasih banyak.